Halo Baraya Nusantara, bertemu lagi dengan Bima Sakti Official. Nah, kali ini Baraya kita berada di salah satu kawasan masih masuk wilayah tepatnya kita sekarang akan coba mengunjungi salah satu kafe dengan kopi yang memang sudah terkenal, yaitu kopi Mang Layang. Penasaran apa saja nanti yang ada di kafe tersebut? Terus perjalanan Bima Sakti. With our eyes wide open, we won't miss a thing that you're doing. You better watch what you keep from us before it's too late to go back. Our economy is broken. Oke, Baraya Nusantara, kita sekarang lagi ada di lokasi proses pengolahan kopi Mang Layang yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, kita lihat. Pak, ini proses apa namanya ini? Ini proses roasting. Jadi ini proses sanggai dari grinding, lalu kemudian di sanggai, di roasting di mesin ini matang jadi roasting bean. Ya seperti ini. Nah, Baraya bisa dilihat. Jadi awal kopinya dari kopi yang memang belum kering, udah kering tetapi belum dimatang, belum dimasak. Kemudian di roasting dalam mesin pengolah sehingga keluar jadi kopi yang sudah ini warnanya. Ini sekilas proses pengolahan kopi Mang Layang. Ikuti terus perjalanan Bima Sakti. Used to be so simple. Haven't got a clue as to why the world is filled with lies. But then again, we're sinful, 'cause we keep the truth to ourselves. Maybe we're hypnotized. This is I've been living. Shit's too serious, but I can't abandon. I've been living, but I can't abandon. Ada yang penasaran bagaimana rasa kopi Mang Layang? Silakan datang ke gerai kopinya atau ke kafenya Kopi Mang Layang yang berada di salah satu kawasan di wilayah Kabupaten Bandung. Tepatnya di mana nih? Daerah sepanjang utara arah ke Palembang. Untuk rasanya silakan dicicipi dan silakan coba. I've been living, but I can't abandon. Nah, Baraya Nusantara, seperti tadi saya utarakan bahwa saya sekarang lagi berada di salah satu shelter kopi. Lebih terkenalnya dengan kopi Mang Layang. Mungkin Baraya sudah tidak asing lagi mendengar nama kopi Mang Layang. Kali ini kita ditemani oleh pemilik langsung dari kopi Mang Layang. Nanti kita akan tanya-tanya kenapa ada kopi Mang Layang, dari mana awalnya, dari sejak kapan, kita akan tanya beliau.
Selamat sore dengan Pak siapa? Abe. Oh, terkenalnya Abe. Oke, Abe bisa dijelaskan kira-kira penamaan kopi Manglayang itu berawal dari mana, idenya atau gagasannya, kemudian kopi Malayang ini berdiri sejak kapan? Ya, jadi penamaan kopi Manglayang itu adalah hasil daripada kesepakatan semua pemerintah daerah sini dalam kaitan pengangkatan nama daerah Gunung Manglayang menjadi geographic branding. Oh, berawal karena memang posisi dan lokasi ada di wilayah Gunung Manglayang. Gunung Manglayang. Oh iya. Gunung Manglayang. Jadi sesuai dengan kesepakatan itulah kami beserta masyarakat petani kopi, terus kemudian sama pemerintah daerah, bagaimana caranya kita supaya bisa dikenal menjadi penghasil komoditi kopi. Nah, sehingga kan bisa saja misalkan dengan brand dagang kita masing-masing gitu. Tetapi kita lebih punya tanggung jawab terhadap daerah supaya terangkat menjadi geographic branding, sehingga daerah kita itu dikenal menjadi penghasil komoditi kopi gitu. Makanya namanya kopi Manglayang. Iya. Tidak brand kopi Yang lain-lain lah gitu. Walaupun secara brand atau secara penamaan bebas saja ya. Bebas Hanya saja. kebetulan ada campur tangan pemerintah dan kesepakatan dari semua pihak bahwa brandnya itu diambil dari Daerah itu setempat. sendiri. Kenapa begitu? Karena di sini itu adalah tempat pengolahan kopi Manglayang. Jadi shelter kopi Manglayang gitu. Dan ini dibentuk oleh pemerintah. Oh, Dibentuk oleh pemerintah. Kami di sini itu menamakan kelompok tani kopi Manglayang. Nah, ternyata berarti kita udah tahu sekarang alasan kenapa atau berawal dari mana nih nama Manglayang. Itu berarti kita memang disepakati bersama untuk mengangkat wilayah atau tempat di mana kopi ini ditanam, yaitu daerah Gunung Manglayang. Nah, ada hal yang menarik nih, Be. Barusan Abe bilang bahwa memang kami kelompok tani. Artinya di sini Abe tidak sendiri dong. Tidak sendiri. Nah, tentu. bisa diterangkan, Be? Ya, kebetulan 2014 kita dibentuk sebuah kelompok dan alhamdulillah Abe ditunjuk jadi ketua kelompok tani kopi Manglayang. Terus kemudian sepakat pada saat itu kita mencoba mengkoordinir wilayah Manglayang Barat yang ada di daerah Kabupaten Bandung. Karena Gunung Manglayang ini terbagi dua. Satu di Manglayang Barat adanya di Kabupaten Bandung, Manglayang Timur ada di Kabupaten Sumedang. Oh, masuk ke dua wilayah. Ada dua wilayah. Tapi dalam kelompok tani, baik yang masuk ke wilayah Sumedang ataupun wilayah Bandung itu bersatu atau tetap terpisah? Secara koordinasi bersatu. Oh, secara koordinasi bersatu, secara teknis ada masing-masing kelompok. Yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang ada kelompok. Ya. Yang ada di Kabupaten Bandung juga ada kelompoknya, yaitu ya di sini tempat pengolahannya. Tapi kedua wilayah itu tetap bersinergi ya? Pak? Iya, betul. Oke. Nah, kemudian ini, Be. Kalau kita berbicara area nih, Ya. area tanam kopi ini, karena tadi itu ada dua wilayah, kebetulan wilayah Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung, kira-kira luas tanam yang ada di kedua wilayah itu berapa hektar? Ya, ketika kita mencoba pada saat itu sebenarnya boleh ceritain sedikit ya? Boleh. Jadi pada saat itu 2011 kita punya semacam kebijakan pemerintah keterkaitan dengan alih fungsi lahan hutan sosial. Iya. Nah, setelah dirunut pada saat itu ternyata luas lahan hutan sosial yang rawan akan bencana itu kurang lebih sekitar 750 hektar. 750 hektar. 750 hektar. Nah, dari situlah kita coba untuk mengajak para petani untuk mencoba sedikit-sedikit beralih fungsi lahan hutan sosial dari pertanian sayuran menjadi perkebunan kopi. Jadi luas tadi pertanyaannya luas lahan, berapa luas lahan? Luas lahan yang selama ini ada di Manglayang Barat yang sudah tercatat itu 250 hektar. Jadi 750 hektar itu dulunya sebelum 2014 atau sebelum terbentuk kelompok tani kopi itu merupakan tanaman sayuran. Iya, betul. Dari mulai 2014 beralih menjadi Perkebunan kopi. perkebunan kopi dan sampai saat ini.
Oke, nah itu Baraya. Jadi sumber awal kopi itu tertanam dari mulai tahun 2014 dan sampai sekarang alhamdulillah mungkin sudah menghasilkan beberapa kali panen. Betul. Nah, tentu ini sesuai dengan pasar masing-masing. Nah, hanya ada satu syarat tadi. Ketika ngolah kopi, itu jangan sampai menghasilkan kopi yang tidak berkualitas sehingga rasanya cukup mengganggu dalam lidah kita ketika diminum. Rasa itu bisa dipertahankan. Bisa dipertahankan. Soalnya seperti gini, Bebe. Ini larinya ke masalah pelayanan ya. Ya. Konteksnya misalnya kita pesan kopi di tempat yang sama dengan orang yang sama. Biasanya rasanya memang rasanya pas misalnya. Tapi begitu kita datang lagi ke tempat yang sama dengan pelayan yang berbeda, itu biasanya ada perbedaan. Padahal yang kita pesan kopi yang sama gitu ya. Nah, berarti larinya ke masalah satu ya tadi teknik pengolahan yang betul-betul mungkin harus pakai hati juga mungkin ya, hati-hati dan lain sebagainya sehingga menghasilkan kualitas kopi dan cita rasa yang memang melekat di para penikmat. Sebetulnya ini asik sekali di banyak sekali ya nanti yang akan kami pertanyakan. Mungkin nanti kita bisa melihat bagaimana pas mengolah kopi. Kalau kita melihat di sini kan ada kopi yang masih putih. Ya. Nah, kita nggak tahu juga ini namanya apa. Kemudian ada kopi yang sudah mau siap jual berartinya. Ya. Ada warnanya itu kan yang biasa kita lihat itu hitam ini. Ya. Nah, bisa dijelaskan sedikit nih, Be? Ya. Jadi ini yang disebut dengan green bean atau kopi mentah. Ini kopi yang biasanya kita jual ekspor dalam bentuk ini. Oh, dalam bentuk masih mentah ini. Masih mentah. Ini green bean, makanya tadi salah kita kok ini nah ini mah putih itu mah. Iya, Coklat. Coklat. Jadi ini yang belum di roasting, belum disangrai. Jadi ini ya, jadi ini yang disebut dengan green bean, kopi mentah. Kalau yang sudah disangrai, roasted bean ini sudah masuk dalam kemasan. Warnanya coklat agak Iya, sudah terjadi proses pemanasan atau pematangan. Ya, tentu ini yang menjadi pembeda. Tapi alhamdulillah mulai tahun 2020 kita sudah mempersiapkan tempat ini juga sebagai tempat di mana orang mencari kopi kemasan juga. Makanya kita alhamdulillah punya tempat ini untuk kopi. Artinya bagi Baraya Nusantara yang memang kebetulan lewati jalur wilayah Bandung Timur bisa mencari kopi Malaya itu sangat mudah karena memang di sini sudah ada shelternya. Ya. Boleh disebutkan alamatnya? Ya. Alamat shelter kopi Malaya Jalan Palitan, Kampung Cilalaren, RT 1 RW 3, Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilekan. Atau bisa searching juga di Google Map kopi Malaya. Atau ingin informasi yang lebih jauh tentang kopi Malaya bisa melalui Instagram kami Kopi Malaya Official, dan informasi-informasi lain tentang kopi Malaya di medsos. Di Facebook halaman ada kopi Malaya, ada Java Prianer. Terus kemudian ada channel YouTube-nya. Oh, ada channel YouTube-nya juga. Nanti kita share juga di Ya, kita lah ya. betul. Artinya untuk Baraya Nusantara yang memang mencari kopi Malaya, salah satu komoditi andalan Kabupaten Bandung, tepatnya kopi Malaya, bisa nyari nanti di alamat kami yang ada di bawah ini. Ya. Dan di sini pemilik langsung atau ketua kelompok tani kopi Malaya sudah terkenal, namanya Abe. Ya. Abe, terima kasih sekali informasinya. Mudah-mudahan usahanya berjalan lancar. Amin. Mudah-mudahan kelompok taninya semakin sinergi. Amin. Semakin meningkat kesejahteraannya. Ya. Terima kasih atas informasinya dan sukses selalu. Amin. Salam sukses.